alasan gen milenial menjadi si paling kuat mental. Wah, ini kalau rame bagus baca ke trigger ya, regret gitu. Ini gitu. Alasannya gitu. Kalian tahu gak gitu? Gitu kan. Kebanyakan milenial bilangnya gini, gitu kan. Oh, zaman dulu saya digeprek pakai palu gada guru gitu kan ya, gitu kan, palu gajah mada gitu kan, digeprek gitu ya sama guru gitu kan, enggak apa-apa gitu kan semua punya gitu kan, pada terbang semua gitu kan, didikan keras gitu kan, kalau lapor orang tua di digedik lagi gitu kan. Kalian sadar gak gitu? Kalau itu tuh bleeding, pendarahan dalam, aku sebut itu tuh trauma gitu. Kenapa dari segala ingatan generasi milenial yang diceritainnya itu gitu, ya berarti itu yang paling memborbardir ingatan di otaknya gitu, dan itu trauma gitu. Jadinya gemar-gemar jadi si paling kuat mental gitu. Dan aku pun tahu gitu, kalian milenial itu cenderung memendam, nggak terbuka gadget. Gadget itu sejujur ini coy, kalau gue sedih nangis, kalau gue marah ya ngomong kasar jelas, sejujur itu gadget, sejujur itu, seterbuka itu gitu kan. Dan keterbukaan itu gitu, lemah ini itu, terus ceritain yang tadi gitu, bahwa zaman dulu keras inilah itu tuh trauma gitu. Segera kunjungi psikolog terdekat kalau menurutku, karena orang nggak mungkin gitu, dan nggak mungkin gitu. Makanya aku beri judul ini, alasan generasi milenial menjadi si paling kuat mental gitu. Katanya juga si paling nggak benar-benar kuat mental gitu. Dan kuat mental gak kuat mental ya, kalau bagiku sih nggak penting juga gitu. Ya hidupnya terus berjalan aja bro gitu. Kalau gua mah ya simpel gitu, mau lagi stress, anxiety gitu ya, apapun itu, mental illness gitu ya, tagihan terus berjalan bos gitu. Tagihan terus berjalan itu harus dibayar gitu, hari ke hari gitu kan. Dan perut terus lapar gitu. Itu sesimpel itu obat obat dari gangguan, bukan gangguan, lagi mood drop gitu. Jadi buat kalian ya obati lah gitu. Karena kalau ngucapin seperti itu berarti kalian sebagai generasi milenial itu merasa nggak adil gitu kan. Sebenarnya kalian yang pengen kalian ucapin itu, kok Genjet seterbuka itu, kok Genjet sepokal itu, kok Genjet sefrontal itu gitu. Karena Genjet itu kalau nggak benar udah itu nggak benar gitu, nggak bisa di nggak bisa mayoritas Genjet. Genjet suka melawan gitu kan, Genjet suka suka punah-pindah kerja gitu kan, inilah itulah gitu kan. Emang sekuat apa sih lu bos gitu pas awalan gitu. Dan kenapa selalu disalahkan tuh generasinya, subjeknya, enggak ke perorangan aja gitu. Perorangan aja gitu, nggak usah lihat di umurnya, nggak usah lihat di gendernya gitu, perorangan aja. Oh emang dia aja begitu, yang lainnya ya beda gitu. Ini mau semuanya disatuin gitu kan, di satu kesimpulan gitu. Dan gender lemah terus apapun itu nggak berdasarkan riset yang ada di Indonesia. Berita-berita itu ngambilnya dari luar gitu, dan itu pun yang keluar riset bukan tahun-tahun ini gitu kan, mungkin di 2000
belasan gitu, enggak di 2020 ke atas gitu. Itu berita lama gitu. Jadi kalau kata gua mah hubungi psikolog terdekat gitu, obati, karena kalau gitu gak bakal bener hidup kalian gitu. Dari kerjaan, kalau yang lagi lanjut studi gitu, gelar belajar gak bener juga yang milenial gitu. Kalau lagi membangun rumah tangga gitu sama pasangan anak gak bener juga gitu. Itu krusial gitu, meski hanya sekali seperti itu gitu. Gitu mungkin segitu saja gitu video kali ini gitu kan. Semoga tidak kita see you next time, bye bye.